Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari iQOO, yaitu adalah iQOO Z7. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari iQOO Z7 ini ya guys. Mari kita bahas detail review dari HP iQOO Z7 ini. Jadi mari kita bahas dari sisi performanya terlebih dahulu. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 782G yang merupakan 778G, yang artinya ini adalah HP yang punya performance yang sangat bagus banget ya guys. Mau kalian pakai buat gaming, mau kalian pakai buat multitasking, mau kalian pakai buat sehari-hari itu lancar banget, kita nggak ada komplain dari sisi performance-nya. Kita uji coba dua game, yaitu game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi, dan baterainya. Semuanya itu aman banget dan lancar banget di HP ini, dan aman banget, kita tidak ada komplain mengenai performance gaming Mobile Legends di HP ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di layar kalian. Overall, ini juga adalah HP yang punya performance yang menarik untuk bermain game Genshin Impact di harga 4 jutaan ya guys. Dan menarik banget ya guys, untuk secara performance oke banget ya guys. Kemudian secara benchmark seperti apa? Kita uji coba juga menggunakan benchmark, menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat skor single core maupun multi core di layar kalian. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark. Kita uji coba Wildlife Extreme Stress Test-nya. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba juga menggunakan PC Mark. Overall, ini adalah skor yang menarik banget ya guys. Dan kalian bisa simpulkan untuk performance dari HP ini termasuk menarik ya guys. Kemudian sektor kamera, ini mungkin merupakan nilai jual yang di trade off sedikit sama iQOO, di mana tidak adanya lensa ultrawide di HP di harga 4 jutaan ini. Dan menurut kita kualitas kamera utamanya yang 64 megapiksel itu sudah termasuk oke kok guys, karena sudah ada OIS-nya, meskipun memang belum terlalu yang wow banget ya untuk harga 4 jutaan, tapi menurut kita ini termasuk oke dan acceptable, meskipun ada catatan untuk di kamera depannya yang memang kadang-kadang masih agak wam sedikit untuk situasi tertentu. Dan ini seperti ciri khasnya sub-brandnya dari Vivo, jadi memang ada pemutihan sedikit di bagian muka. Dan ya, itu kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Hai guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari iQOO Z7 kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini dalam kondisi cahaya yang terang. Jadi kalau kita uji coba dua kali ya. Ini kondisi cahaya yang terang, nanti kita akan tunjukkan pada kalian untuk kondisi cahaya yang gelap seperti apa. Dan kalau kalian lihat, ini memang sepertinya HP yang tidak ditujukan untuk penggunaan kamera ya guys, kayaknya kamera depannya ini nggak terlalu apa ya, dynamic range yang kurang stabil, kemudian dia lebih warm, dan ya itu mungkin sebagai informasi tambahan buat kalian. Jadi kalau memang kalian incer iQOO Z7 ini, kalau kita rasakan itu sebenarnya lebih ditujukan buat performance. Jadi kalau misalnya kalian incer kamera, masih ada HP lain di harga yang mirip-mirip gitu yang punya kualitas kamera yang lebih baik ya guys. Dan ya, silakan terus menurut komentar mengenai kualitas kamera depan dari iQOO Z7 ini ya guys. Oh ya guys, sebagai HP yang punya keunggulan di bagian performance, dia punya satu fitur yang namanya bokeh video, yang artinya kalian bisa aktifkan mode bokeh video ini tapi maksimal direkam dengan resolusi 720p. Ini ya sebenarnya sih oke dan acceptable lah guys untuk kualitasnya. Dan menurut kita ini mungkin juga berkat ISP-nya yang memang bagus untuk menseparasi antara kitanya dengan backgroundnya kita. Tapi ya kadang-kadang kalau kalian perhatikan, ini masih ada beberapa yang bocor, tapi ya dimaklumin saja. Ini kondisi cahaya yang sangat terang banget. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas bokeh videonya, dan ini memang lagi track banget. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera dengan efek bokeh ini. Silakan terus komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari iQOO Z7 dalam kondisi cahaya yang terang. Jadi nanti kita akan bandingkan dengan cahaya yang gelap seperti apa. Tapi seperti ini untuk kualitasnya. Untuk kualitas kamera belakang sih lebih baik daripada kamera depan, jelas ya guys. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakangnya. Dan ini kita rekam di resolusi 4K karena dia maksimal di resolusi 4K, dan dia cuma ada satu kamera utama doang, dia nggak ada kamera ultrawide, jadi ya mohon dimaklumin saja. Tapi gini ya guys, untuk kualitasnya termasuk oke untuk kamera belakang ya. Untuk kamera depan dari kita memang mengkritisi kalau itu kayaknya memang bukan ditujukan untuk buat vlogging untuk kamera depan ya guys. Dan sekarang informasi juga, kalau misalnya kalian rekam pakai kamera belakang ataupun kamera depan, dia akan lebih cropping dari yang seharusnya. Mungkin dia untuk menjaga performance kestabilan, meskipun kamera belakangnya sudah dilengkapi sama OIS, tapi kamera depannya nggak ada OIS ya guys. Tapi ya ini
Kalau kita bisa bilang untuk kualitas kamera belakang ya oke sih guys, untuk dalam kondisi cahaya yang cukup. Tapi sekali lagi silakan tuh komentar mengenai kualitas kamera belakang dari iQOO Z7 ini, tapi masih belum stabil secara dynamic range, tapi ya oke lah, masih acceptable lah karena dia memang incer dari sisi performance-nya ya guys. Silakan tuh komentar mengenai kualitas kamera belakang dari iQOO Z7 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau uji coba kamera depan dari iQOO Z7 kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Menurut kalian bagaimana kualitas kameranya? Jadi menurut kita ini termasuk menarik banget ya. Ini dalam kondisi yang cahaya yang kurang banget, dalam low light banget dan malam hari. Tapi silakan komentar mengenai kualitas kamera depan dari iQOO Z7 ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari iQOO Z7. Jadi ini adalah kualitas kamera belakangnya kalau kita gunakan buat kondisi low light, dan ini kondisi malam hari. Dan ini kalau kalian lihat untuk perekaman video seperti ini, itu kalau kita kena brightness terang banget. Dan ini termasuk oke ya guys, untuk kestabilan gambarnya, videonya, audionya, gambarnya termasuk oke. Ya, menurut kalian gimana? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tuh suka komentar mengenai kualitas kamera belakang dari iQOO Z7 ini, kamera utamanya ya guys, karena memang nggak ada ultra wide ya guys. Silahkan tuh suka komentar. Kemudian dari sektor layar, kualitas layar IPS Full HD plus 120Hz ini termasuk bagus. Di bawah matahari juga masih terlihat cukup baik dan enak banget buat dilihat. Dan ya kita tidak ada komplain guys untuk kualitas kelas harga 4,1 juta, 4,2 juta untuk yang varian 8128. Tapi kalau misalnya kalian beli yang varian lebih tinggi, itu mungkin akan sedikit dibandingkan dengan HP-HP lain yang sekelas harganya yang punya layar panel AMOLED ataupun Super AMOLED ya guys. Kemudian dari sektor dual speaker di HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan kualitas audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sektor baterai life sendiri, HP ini punya baterai life yang termasuk awet. Jadi menurut kita sih termasuk oke banget, dan kalian bisa lihat secara benchmark itu bisa tembus hingga 20 jam pemakaian, dan memang terbukti ini irit banget ya guys. Untuk baterai 5000 mAh di HP iQOO Z7 ini termasuk irit banget ya guys. Kemudian kalian tidak perlu khawatir lagi dengan charging juga. Selain baterainya yang irit, waktu chargingnya pun cepet banget ya guys. Jadi cuma butuh waktu sekitar setengah jam untuk bisa full charge dari 1% ke 100%. Itu berkat chargernya yang 120 watt, itu nice banget ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini juga sudah lengkap ya guys. Sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada air blaster, headphone jack 3,5 mm, dan 5G ready guys. Kemudian dari sisi build quality termasuk sangat bagus. Desainnya memang termasuk standar, tapi menurut kita ya oke lah guys, untuk harga 4 jutaan masih termasuk cukup oke ya guys. Kemudian hal penting yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini. Yang pertama, HP ini sudah support virtual background zoom, jadi sudah pasti aman banget buat meeting kalian ya guys. Yang kedua, kita menemukan bahwa terkadang, ini tidak selalu ya guys, terkadang GPS-nya itu tiba-tiba agak bingung sendiri. Jadi kita menemukan ada beberapa delay sesekali ya guys, tapi itu kita tidak tahu itu apakah itu bug secara software ya. Semoga ini bug secara software yang perlu diperbaiki oleh iQOO, yang dimana itu yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini. Kemudian HP ini tidak memiliki slot microSD, yang artinya kalau kalian mau beli HP ini dan kalian merasa 128GB tidak cukup, ambillah yang varian langsung 256GB ya guys. Kemudian ini adalah isu yang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi sebagian user, di mana LED flashnya itu sepertinya ada dua, tapi yang nyala yang benar-benar terang itu cuma satu ya guys. Dan itu nggak tahu apakah isu hardware atau software, atau memang satunya sebenarnya cuma gimmick doang. Nah, sebenarnya kalau dibilang gimmick juga enggak, karena memang sebenarnya terang tapi redup banget, jadi nggak terang, nggak blast gitu guys. Tapi ya kita nggak tahu itu apakah memang karena kendala software atau memang hardware-nya seperti itu. Dan ya mungkin perlu keterangan dari iQOO ya guys. Kurang lebih seperti itu data review dari iQOO Z7 ini. Silahkan terus berkomentar. Dan menurut kita ini adalah HP yang menarik banget
Buat kalian yang incer performance, ini adalah HP yang sangat-sangat menarik banget. Tapi sekali lagi ini ada pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silakan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.